kami sedang di ICU. Doakan Pak. Gembala doakan. Maka dia berdoa gembalanya. Dia katakan apa? Bapa, kehendakmu yang jadi. Kalau engkau berkehendak saudara kami disembuh, pasti kau akan sembuhkan. Tapi kalau kau ingin panggil dia, kehendakmu yang jadi. Dimarahin tuh gembala. Kata doa apa sih? Saya kan doa saya kan minta doakan disembuhkan. Saya pendeta itu apa? Dia bilang kehendak Allah kan yang jadi. Makanya jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tegurlah. Kalau memang menghardik, ya hardiklah. Jangan ditunda-tunda seperti Yesus. Dia menghardik Petrus. Enyahlah kau iblis. Jadi kalau perlu dihardik, ya dihardik. Nasihatilah. Kalau menasehati beda. Kalau menasehati menggunakanlah Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ya, yang dikuasai oleh roh, rohani itu kan dipimpin oleh roh, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Harus, bukan disarankan, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena. Jadi nasihati mereka dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini yang membuat kita supaya jangan orang-orang itu lebih suka mendengar dongeng. Nah, untuk itulah kita dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Timotius, kuasailah dirimu dalam segala. Kuasai dirimu supaya kau bisa memberitakan Injil itu sesuai dengan yang Tuhan katakan ini tadi. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihati dengan kesabaran pengajaran. Maka kita harus menguasai diri kita. Dan untuk menguasai diri kita itu, Tuhan sudah mengingatkan, sabarlah engkau menderita. Karena untuk menguasai diri itu perlu pengorbanan. Dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil itu. Tunaikan, selesaikan pelayananmu itu. Nah, apa yang dimaksud sini kuasailah? Kuasailah itu artinya kita waspada, kita fokus, kita tenang, kita terkendali dalam segala hal. Maka lebih jauh sebelum 2 Timotius di satu pasal sebelumnya, itu 1 Timotius dalam satu surat sebelumnya, yaitu 1 Timotius 4 ayat 16, Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Awasilah, harus selalu mengawasi dirimu sendiri, dan haruslah kamu juga mengawasi ajaran yang kita bawa. Itu yang namanya kita waspada, menguasai. Awasi diri kita dan ajaran kita. Dan dikatakan apa? Bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya apa? Bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya apa? Bertekunlah kita dalam mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Setiap saat mengawasi. Bukan mengawasi orang lain. Mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran yang kita sampaikan. Awasi itu. Bertekunlah. Karena kalau saya mengawasi dengan tekun, bukan hanya saya yang selamat, tapi orang yang mendengarkannya pun akan selamat. Sehingga kita bisa mentuntaskan pelayanan kita dalam membangun tubuh Kristus, agar semuanya mengalami kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, menjadi dewasa, bertumbuh ke arah Kristus. Yang terakhir, kalau kita akibatnya dikuasai, dikendalikan oleh jiwa, akibatnya adalah kita akan cepat berbalik. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu pengetahuan pada kita, cepat berbalik. Ini bukan berbalik artinya langsung jadi murtad, bukan. Ini tidak bicara murtad di sini. Berbalik, maksudnya berbalik itu mempunyai pandangan lain justru mengenai firman. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dia katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mudah sekali diperdaya, disesatkan, mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang aja yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus, sehingga kamu disesatkan, diperdaya. Yang menyatakan keselamatan itu tidak cukup hanya dengan iman pada Yesus, tapi juga harus mengikuti agama Yahudi. Dan kamu
jemaat, selalu dia berikan salam kepada mereka. Engkau yang dikasihi Tuhan, engkau yang dipanggil, engkau yang dipilih, engkau yang kudus, engkau yang bagus-bagus lah disampaikan. Baik kepada jemaat di Efesus, di Roma, Tesalonika, Kolose, Filipi. Selalu begitu sambutannya, salamnya Rasul Paulus. Hanya kecuali kepada jemaat di Galatia. Dia tidak menyatakan itu. Dia hanya menyatakan jemaat Galatia. Gak pakai embel-embel yang lain. Karena memang jemaat Galatia sedang ada bermasalah. Jemaat Korintus saja yang begitu kompleks masih dia kasih salam. Engkau dikasih Tuhan, engkau yang kudus dan sebagainya. Dalam Galatia 1 ayat 1 sampai 5, Rasul Paulus hanya menjelaskan siapa itu Yesus yang sudah menyelamatkan kau, hai jemaat di Galatia. Bagaimana kau bisa selamat oleh Yesus, iman pada Yesus. Itu yang dijelaskan dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dan di ayat 6 dia katakan ini tadi, aku heran benar-benar bahwa kamu itu begitu lekas berbalik. Dan teguran Rasul Paulus itu teguran yang nyata. Karena mereka dengan mudahnya langsung percaya dalam tipu daya bahwa iman kepada Kristus itu tidak cukup untuk menyelamatkan, tapi juga harus mengikuti agama Yahudi. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan mereka dalam Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2 dikatakan harus disunat. Kalau dikatakan harus mengikuti agama Yahudi, artinya kamu itu harus disunat. Karena jemaat di Galatia itu adalah non-Yahudi. Jemaat di Galatia itu adalah non-Yahudi. Makanya pengajar-pengajar itu datang, pengajar Yudaisme itu mendatang, harus disunat kamu. Maka Rasul Paulus mengingatkan dalam Galatia 5 ayat 2. Dan dikatakan juga kamu memang taati hukum Taurat. Itu pengajar-pengajar palsu itu mengatakan itu. Kamu juga harus mengikuti hukum Taurat. Di dalam Galatia 3 ayat 5. Rasul Paulus mengingatkan, kamu masih mau juga dibohongin, kira-kira begitulah ya. Untuk mengikuti hukum Taurat. Bahkan untuk merayakan hari-hari raya Yahudi. Dalam Galatia 4 ayat 10. Jadi mengenai sunat, dibicarakannya Galatia 5 ayat 2, mengenai mengikuti hukum Taurat, itu dalam Galatia 3 ayat 5, dan mengikuti hari-hari raya Yahudi dalam Galatia 4 ayat 10. Itu yang disampaikan oleh pengajar-pengajar Yudaisme. Dan orang Galatia itu mau menuruti itu lagi. Padahal soal sunat, saudara sudah kita pelajari kan di minggu pertama dan kedua. Kita sudah pelajari bagaimana sidang pertama ya Rasul Paulus bersama Barnabas sepulangnya dari Antioquia ke Yerusalem, ketemu dengan rasul-rasul lain dan penetua-penetua lain dalam membicarakan apa perlu orang yang non-Yahudi yang sudah percaya Kristus disunat. Nah, keputusannya adalah tidak. Terutama Petrus yang berkata demikian. Kenapa? Pengalaman Petrus dengan Cornelius. Nah, kok ini masih mau kalian jemaat Galatia seperti itu? Nah, supaya kita tidak gampang berbalik, karena ada orang mengajarkan hal yang lain, Rasul Paulus menasihati mereka. Apa? 1 Korintus 15 ayat 2. Teguhlah engkau berpegang pada Injil Kristus. Teguhlah engkau berpegang pada Injil Kristus. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, pada Injil Kristus. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini perlu dijelaskan lebih dalam mengenai hal ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dikatakan sini oleh Injil itu kamu diselamatkan. Di dalam bahasa aslinya, ini perlu kita pahami supaya jangan di belakang hari kita bingung. Dalam bahasa aslinya, kata diselamatkan itu dituliskan dalam bentuk soseste. Dari kata dasar soso. Zoseste itu bentuknya adalah present, artinya sedang berlangsung. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan diselamatkan ini adalah bukan save, tapi are being saved atau are saved, sedang diselamatkan. Kok begitu Pak ya? Karena di dalam perjanjian baru, dalam bahasa asli Yunaninya yang juga diterjemahkan dari bahasa Inggris, ada 3 kata diselamatkan yang berbentuk tensesnya yang berhubungan dengan waktu, yaitu waktu lampau, diselamatkan dalam waktu lampau,
sedang diselamatkan itu sekarang, dan akan diselamatkan nanti masa yang akan datang. Itu dalam bahasa aslinya bentuknya begitu, kata diselamatkan. Ini bahasa Indonesia itu tidak menunjukkan kata itu seperti itu, sehingga kita banyak sekali yang rancu jadinya. Kalau kita mau belajar yang benar, bertemu dengan benar, ya harus melalui bahasa aslinya. Berbeda. Yang namanya masa lalu sudah diselamatkan. Itu artinya apa? Dalam bahasa Yunaninya, kalau sudah diselamatkan, itu adalah sesomenoi. Sama kata dasarnya soso juga. Tapi disebutkan sesomenoi. Artinya apa? Have been saved. Save, sudah diselamatkan. Artinya apa sudah diselamatkan? Bahwa orang itu sudah ditebus dosanya, sudah diampuni dosanya. Contohnya di mana, Pak? Contohnya di dalam Efesus 2 ayat 8. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam terjemahan baru ditulisnya begitu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Padahal harusnya ditulisnya apa? Kamu sudah diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu sudah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saya tidak tahu kenapa terjemahan baru Alkitab tidak mengatakan kata sudah di depan. Padahal di dalam bahasa aslinya itu telah dituliskan sesomenoi, sudah diselamatkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for it is by grace you have been saved. Kamu telah diselamatkan. Artinya apa? Kita semua yang sudah diselamatkan sudah diampuni dosanya. Nah, kalau dikatakan sedang diselamatkan, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 2 ini, soseste, itu artinya apa? Sedang diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan di waktu lalu, sekarang kita sedang diproses oleh Kristus melalui Roh-Nya yang kudus, menjalani hidup diselamatkan, untuk kelak menjadi serupa dengan Kristus. Dia katakan sedang diselamatkan. Jadi itu adalah satu proses. Proses sedang diselamatkan. Itu proses sedang menjalani hidup yang selamat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Sedangkan kalau dikatakan will be saved, akan diselamatkan, itu artinya nanti kelak saat saya menghadap Kristus, saya sudah dalam keadaan selamat, tidak bercacat dan kudus. Contohnya apa, Pak? Dalam Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sotesetai. Pada dasarnya adalah soso, tapi bentuk bahasa Yunaninya sotesetai. Kalau masa lampau adalah sesomenoi. Kalau sekarang sedang berlangsung adalah soseste. Saya bukan ngajarin bahasa Yunani. Saya memberitahukan saja perbedaannya supaya kita paham. Jadi yang dimaksud Injil di sini, saya harus berpegang teguh pada Injil Kristus. Saya harus berpegang teguh supaya saya tidak berbalik. Karena saya punya orang-orang Galatia kan sudah diselamatkan, saudara-saudaraku. Orang Galatia ini kan sudah diselamatkan. Sudah jadi jemaat, sudah percaya. Dalam perjalanan hidupnya ada orang datang, membawa ajaran palsu, membuat mereka mau berbalik. Karena Rasul Paulus mengatakan di situ, heran aku mau berbalik. Karena apa? Sesungguhnya mereka sedang dalam proses itu, proses hidup dalam keselamatannya. Sedang dalam proses itu. Makanya kepada jemaat di Korintus dikatakan kamu juga sedang dalam proses. Makanya berpegang teguhlah pada Injil, pada firman. Karena firman itulah yang memproses kamu supaya makin serupa Kristus. Hiduplah dalam firman itu. Nah, siapa yang mengajarin kamu? Siapa yang melatih kamu? Ya, itu adalah Roh Kudus. Itu. Ibrani 5:14 tadi. Terlatih. Makanan kasar itu orang dewasa yang karena panca inderanya terlatih, dilatih untuk membedakan yang benar dan yang baik. Ibrani 5:14. Ini prosesnya sama nih. Sejalan dengan 1 Korintus 15 ayat 2. Itu bukan saya cari-cari, memang itu firman Tuhan begitu, sejalan. Namanya juga firman Allah ya sejalan semuanya. Gak ada yang bertentangan, semua sejalan. Kalau bertentangan yang salah pengertian kita. Jadi sih jelas.
Kamu sedang diproses di dalam hidup keselamatan. Makanya pegang itu Injil, karena Injil itulah, firman itulah yang sedang memproses kamu. Maka kamu harus berpegang teguh. Jadi kata asal kamu sedang berpegang teguh ini juga peringatan bagi orang jemaat, bagi jemaat di Korintus. Jadi kamu sudah diselamatkan harus berpegang, karena kamu sedang proses. Kamu kan tidak mau menyanyiakan kepercayaan itu kan? Ini sindiran kepada orang di Korintus, karena orang Korintus adalah orang kedua, jemaat kedua yang aneh. Yang paling aneh yang pertama itu Galatia. Yang kedua siapa? Korintus. Banyak orang kaya di Korintus itu. Nah, maka disindir oleh Rasul Paulus. Jangan dong, kamu sudah selamat, sudah. Selesai? Enggak, kamu diproses dalam menjalani keselamatanmu. Sebab itu jangan kamu sia-siakan dong. Tapi bentuknya dalam kalimat sindiran. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Nggak mau, karena orang Korintus itu pride-nya tinggi. Apa pride itu? Pride itu kebanggaannya tinggi. Nggak mau dengan disindir bahwa saya menyanyiakan kepercayaan. Yang terakhir dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Ini banyak juga orang yang bertanya soal ini. Roh Kudus menolong kita semua untuk kita memahaminya. Jadi yang pertama, supaya jangan gampang berbalik, kita tetap berpegang teguh pada Injil, karena itu yang memproses kita. Setelah diselamatkan, kita menjalani keselamatan kita itu diproses oleh Injil melalui Roh Kudus. Yang kedua apa? Kerjakan keselamatanmu. Rasul Paulus berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ini disampaikan pada jemaat di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Rasul Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus menempatkan dirinya bahwa kau jemaat di Filipi, kau sama dengan aku, sama-sama kita saudara kita. Dan kau saudara yang kau kasih. Jadi dikatakan saudara-saudara, bukan dikatakan jemaat di Filipi, tapi saudara. Kamu senantiasa taat. Apa arti kata kamu senantiasa taat? Kamu selalu taat. Perhatikan baik-baik, kamu selalu taat. Pertanyaannya, kalau jemaat di Filipi itu selalu taat, bukan sekali taat, tapi senantiasa taat, selalu taat. Artinya apa? Masih ingat fungsi Roh Kudus yang 11 apa? Membuat kita taat. Allah memberikan rohnya kepada kita agar kita menjadi taat. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja pada jemaat di Filipi sehingga kita selalu taat. Jadi bukan sekali-sekali taatnya. Di sini katakan senantiasa taat. Artinya orang jemaat di Filipi itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga setiap saat dia taat. Inilah karakteristik jemaat. Lalu Rasul katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Apa sih maksudnya? Ada orang punya pengertian, saya harus mengerjakan keselamatan saya. Artinya saya harus mengusahakan supaya saya selamat. Bukan itu maksudnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bahasa aslinya dikatakan begini yang namanya kerjakan keselamatan. Soterian katergases. Soterian itu keselamatan. Katergases itu adalah selesaikanlah proses diselamatkan. Itu artinya. Soterian katergases. Kita sedang diproses. Kita sedang diproses. Sudah selamat, kita sedang diproses dalam hidup dalam keselamatan untuk serupa dengan Kristus. Nah, bagi saudara-saudara yang selalu taat, hai jemaat Filipi, ikutilah proses itu. Lanjutkanlah, selesaikanlah proses diselamatkan oleh menjalani keselamatanmu itu. Dengan takut dan tenang. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa maksud Rasul Paulus mengatakan gitu? Engkau itu ya yang sudah taat dan engkau sedang menjalani hidup dalam keselamatan itu, menyelesaikan proses keselamatan itu. Jangan tergantung aku ada di sini atau tidak ada di sini. Dan kamu melakukan itu, menjalani itu harus dengan takut dan tenang, dengan hormat dan tunduk.
Bukan kepada saya, kata Paulus. Bukan kepada saya, kata Paulus. Bukan. Karena saya nggak ada, nggak ada urusan. Yang kamu harus takut dan gentar adalah kepada pribadi yang memproses kamu untuk menyelesaikan proses keselamatan. Siapa? Allah sendiri dalam rohnya yang kudus. Itu disampaikannya di ayat 13 sambungannya. Karena Allah lah yang mengerjakan. Itu dalam bahasa aslinya dikatakan energon. Apa itu energon? Work in, menghasilkan. Karena Allah lah yang akan menghasilkan dalam proses keselamatan itu keinginan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Apa artinya His good pleasure? Untuk menyenangkan hati. Jadi proses keselamatan yang kita jalani itu, saudara-saudaraku, proses keselamatan, saya sudah diselamatkan, lalu saya sedang diselamatkan, saya sedang dalam proses menghidupi keselamatan itu sampai serupa dengan Kristus, di mana di situ adalah peran Allah bekerja dengan penuh melalui rohnya yang kudus, yang dikatakan fungsi pertama Roh Kudus adalah melakukan pembaharuan hari lepas hari, mengajar, memimpin pada seluruh kebenaran, menyaksikan mengenai Kristus dan sebagainya. 11 fungsi Roh Kudus itu sedang berproses dalam kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Bukan yang lain-lain. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara katakan, aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Anda doa puasa, bukan saya katakan doa puasa tidak menyenangkan hati Tuhan, bukan. Tapi yang paling menyenangkan hati Tuhan, menurut firman-Nya yang tertulis, bukan ditafsirkan, yang tertulis adalah Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Yaitu kita menikmati benar-benar. Mau diproses, maka dikatakan Rasul Paulus dalam ayat 12 apa? Hei saudara-saudaraku yang sudah setia, yang sudah taat, artinya kau sudah dipimpin Roh Kudus, tetaplah kau kerjakan keselamatan itu. Tetap ikut dalam proses keselamatan itu, hidup dalam keselamatan itu, dibaharui lepas oleh Roh Kudus. Tolong oleh Roh Kudus setiap hari selama-lamanya. Diajar oleh Roh Kudus. Pimpin pada seluruh kebenaran. Menyaksikan hidup Kristus. Diberi hidup dan buah roh. Diberi kelimpahan dengan pengharapan. Diberikan jaminan untuk semua yang Tuhan janjikan. Diberi kesadaran akan apa yang Tuhan sudah berikan, karuniakan. Dan diajarin kau untuk taat. Tetaplah itu kamu dalam hidup. Itulah dengan takut dan gentar, dengan hormat dan tunduk pada Allah. Hei saudaraku, itulah yang Tuhan berkenan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Karena Allah yang melakukan proses itu melalui rohnya yang kudus. Allah yang melakukan proses itu. Hai anak-anak Allah. Hai diriku, ingat, itu yang menyenangkan hati Allah. Karena Allah yang mengambil peran hidupmu. Diproses supaya engkau bisa serupa dengan Kristus. Engkau sudah dipanggil sejak semula, ditetapkan sejak semula untuk serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Itu prosesnya Allah sendiri. Dan itu yang dikatakan, for His good pleasure, untuk menyenangkan Dia. Entah bagaimana terjemahan Indonesianya, menurut kerelaannya, sebenarnya untuk menyenangkan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, segala hormat, puja dan puji kemuliaan untuk Bapa tempat Maha Tinggi. Amin.